Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu ajhurim ma nufidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Firman Allah itu betul-betul harus kita telaah untuk menjadi pedoman bagi hidup kita. Sebagaimana tadi Allah yang luar biasa memiliki nama yang agung sekali, Al-Hakim. Allah Maha Adil dan Bijaksana. Yang kayaknya kita cocok untuk bahas hari ini ya Bia, ya Kak? Oke. Sebelumnya Bunda akan sapa pemirsa dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para pecinta televisi Metro TV dimanapun Anda berada, dan juga pencinta tentu saja Asmaul Husna. Jumpa kembali dengan kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Insya Allah kita akan membahas seperti yang tadi kakak baca surat Luqman ya. Ayat berapa Kak? Ayat 27. Ya, kita akan bahas kupas tuntas Asma Allah Al-Hakim. Allah itu Maha Adil dan Bijaksana. Dan tema kita hari ini adalah keutamaan sifat Al-Hakim. Bagaimana kita mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari Asma Allah Al-Hakim ini, supaya kita bisa berlaku adil dalam segala sesuatu di kehidupan kita ini. Baik, terima kasih Bunda, Aka, pemirsa Asmaul Husna Metro TV dimanapun Anda berada. Naik kendaraan arah Sukabumi, Cakep. bareng Nyonya sambil memurojaah ayat-ayat. Salam persaudaraan dari kami. Semoga yang menyaksikan Asmaul Husna ini semuanya pada sehat walafiat. Amin. Dari Al-Hakim ini mengajarkan kepada kita, karena perihal tentang Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Adilnya betul-betul merata kepada semua hamba, tidak berpilih kasih, tidak adil hanya buat bagian ke atas, lantas ke bawah, lantas tidak adil, tidak. Sampai korelasi dari surat Luqman yang tadi kakak bacakan, di surat At-Tin yang juga kita sering dengar. Kalau di saat imam sedang membaca di dalam sholat, sampai Allah bertanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka Nabi pun di saat baca begitu, Nabi menjawab, Bala wa ana dzalika minasyahidin. Bukankah aku adalah hakim yang seadil-adilnya? Jawabannya, ya, kami bersaksi engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kalau kita melihat di dalam sejarah, banyak sudah terjadi dan dijadikan contoh buat kita Bunda. Di Mesir itu ada masjid sampai sekarang namanya Masjid Amr bin As. Ya. Jadi di Mesir ini banyak tempat-tempat bersejarah yang kalau kita sampai di sana melihat akan bukti kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Bangkai Fir'aun yang Allah abadikan dalam Quran surat Yunus, ada bangkainya di sana. Yang semasa hidupnya pernah memproklamirkan diri dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Naziat ayat 24 dan sekarang ada di sana. Dan juga di Mesir ada gubernur Amr bin As, di mana saat beliau menjabat sebagai gubernur ada rumah orang Yahudi yang percis tempatnya di depan yang namanya tempat yang harus digusur. Alhasil mendapat informasi begitu. Ini wong cilik sedih,
beginilah nasib orang nggak punya, suaranya nggak didengar, padahal secara hak ini adalah tempat kami. Nah ini gubernur ya nggak tahu bahwasanya sikap si rakyatnya ini betul-betul kepikiran untuk berangkat ke pusat. Kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah untuk mencari keadilan. Berangkat beliau ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jauh dari Mesir ke Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, sampai di Madinah Al-Munawwarah kaget melihat penampilan seorang Amirul Mukminin Sayyidina Umar yang betul-betul sederhana. Nah, kumpulnya banyak sama anak-anak yatim. Akhirnya dia bertemu dan dia sampaikan maksud dan tujuannya. Begitu sudah bertemu, apa kata Sayyidina Umar? Coba kamu cari di tempat sampah ada bekas tulang-tulang yang dimana bekas makanan daging kambing. Nah, diambil ada tulangnya, coba berikan kepadaku. Begitu tulang diberikan, lantas Amirul Mukminin mengeluarkan pedangnya. Dan dengan pedangnya itu, tulang itu ditarik lurus. Ya, hanya ngasih kode pakai pedang, ada garis lurus. Di tulang tersebut. Apa kata Amirul Mukminin? Yaudah sana, kamu pulang lagi ke Mesir, serahkan kepada gubernur kamu tulang ini. Ini orang Yahudi sambil jalan mikir, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, ternyata cuma dapat tulang doang sama garis, ya pedang yang digariskan dengan begitu lurus. Tapi karena mandat dari Amirul Mukminin begitu dilaksanakan. Ini singkat cerita diberikan ini bekas tulang yang tadi ada goretan pedang yang lurus itu. Nah, melihat ini langsung Gubernur Amr bin As dari diri gemetar langsung jatuh duduk itu. Itu langsung sindiran dari Sayyidina Umar. Hei kamu gubernur, ujung-ujung kamu tinggal tulang belulang. Ini garis lurus pakai pedang, luruskan jalan kamu. Kalau kamu nggak bisa bersikap lurus, nggak bisa bersikap adil, hati-hati, jangan sampai pedangku yang akan meluruskan. Allahu Akbar. Nah, itu seorang pemimpin luar biasa tegasnya ya untuk urusan keadilan. Jadi tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini harus patut menjadi ibroh pelajaran untuk kita, terutama semua kita yang memiliki kekuasaan, terlebih yang memiliki harus memutuskan sesuatu, ya harus banyak belajar dari kisah-kisah di masa lalu ya. Kita akan lanjutkan lagi sesaat setelah yang satu ini, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.